Oke, kita semua pernah sekolah kan? Pernah duduk di kelas, dengerin guru, ngerjain PR. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih cetak biru di balik semua ini? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar fondasi pemikiran yang membentuk setiap ruang kelas yang pernah kita masuki. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel ya. Kenapa kita sekolah? Apa cuma buat selembar ijazah dan biar dapat kerjaan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang ngebentuk kita jadi manusia seutuhnya? Pertanyaan inilah yang jadi jantungnya filsafat pendidikan. Betul banget, tiap mata pelajaran yang kita ambil, cara guru ngajar, bahkan posisi meja di kelas, itu semua bukan kebetulan loh. Semuanya dirancang berdasarkan sebuah cetak biru, sebuah landasan filosofis yang menentukan mau dibawa kemana arah pendidikan itu. Jadi, apa sih filsafat pendidikan itu? Gampangnya gini, ini adalah ilmu yang kerjaannya nanya kenapa. Kenapa kita belajar matematika? Kenapa metodenya harus begini? Filsafat pendidikan itu ibarat mesin di balik kap mobil sistem pendidikan kita, yang mempertanyakan semuanya sampai ke akar-akarnya. Nah, untuk membongkar cetak biru ini, para filsuf biasanya pakai 3 kunci utama. 3 pertanyaan besar yang bakal jadi pemandu kita. Pertama, ontologi, yang nanya apa sih hakikatnya. Kedua, epistemologi, yang nanya bagaimana kita bisa tahu sesuatu. Dan yang ketiga, aksiologi, yang nanya mengapa ini semua penting. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, ontologi. Jadi sebelum kita bangun sekolah atau bikin kurikulum, kita harus jawab dulu pertanyaan ini. Sebenarnya siswa itu apa sih? Ontologi pendidikan itu menggali asumsi kita yang paling dalam. Apa siswa itu kita anggap kayak wadah kosong yang tinggal diisi? Atau mereka itu udah punya potensi dari sananya yang tinggal kita bantu kembangin? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin semua bangunan pendidikan yang kita buat setelahnya. Di sini nih, kita langsung dihadapkan sama 2 gagasan raksasa yang bikin 2 dunia pendidikan yang beda banget. Coba bayangin. Di satu sisi, ada John Locke dengan konsepnya tabula rasa. Artinya, siswa itu kayak kertas kosong, polos. Jadi tugas guru ya nulis di atas kertas itu. Pendidikan jadinya soal transfer informasi. Tapi di sisi lain ada René Descartes yang bilang, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Kalau siswa itu pada dasarnya makhluk berpikir, ya tugas pendidikannya jadi beda total. Bukan ngisi, tapi ngasah akal dan logika mereka. 2 asumsi dasar, tapi bisa menciptakan 2 sistem yang benar-benar bertolak belakang. Oke, setelah kita punya asumsi tentang siapa itu siswa, pertanyaan selanjutnya, gimana cara terbaik buat mereka belajar? Gimana cara kita tahu sesuatu? Nah, selamat datang di dunia epistemologi. Epistemologi ini ngomongin soal gimana caranya. Pengetahuan yang benar itu datangnya dari mana sih? Apa dari buku? Dari pengalaman langsung? Dari hasil mikir doang? Atau dari wahyu? Nah, disinilah terjadi pertempuran ide-ide besar soal metode pengajaran. Di sini kita bisa lihat ada 2 kubu utama nih. Kaum rasionalis, kayak Descartes, percaya banget sama akal. Buat mereka, kebenaran sejati itu ya datangnya dari logika. Pengalaman bisa aja nipu, tapi 2 tambah 2 ya pasti 4. Sebaliknya, kaum empiris kayak Locke dan Hume bilang, tunggu dulu, tunjukkan buktinya. Buat mereka, semua pengetahuan ya harus datang dari yang bisa kita lihat, kita dengar, kita sentuh. Dan ternyata, perdebatan seru antara akal dan pengalaman ini bukan cuma milik orang Barat. Ini perdebatan universal. Di tradisi pemikiran Islam, misalnya, muncul juga pertanyaan yang gak kalah sengitnya. Buat mencapai kebenaran, mana yang lebih utama? Akal manusia atau wahyu dari Tuhan? Dan di sini kita jadi saksi benturan 2 raksasa intelektual. Di satu sisi ada Ibnu Rushd atau Averroes yang mati-matian membela akal. Beliau percaya kalau filsafat dan wahyu itu 2 jalan berbeda yang menuju ke puncak kebenaran yang sama. Tapi di sisi lain ada Al-Ghazali yang lewat karyanya ngasih kritik pedas. Buat beliau, akal manusia itu ada batasnya. Untuk kebenaran yang absolut, kita harus bersandar pada keyakinan dan wahyu. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan puncaknya. Buat apa sih ini semua? Tujuan akhirnya apa? Inilah area aksiologi, tempat kita ngobrolin soal nilai dan tujuan. Aksiologi ini maksa kita buat milih. Pendidikan ini kita tujukan buat nyetak pekerja yang patuh, warga negara yang kritis, atau manusia yang akhlaknya mulia. Pilihan tujuan ini bakal nentuin segalanya. Kutipan dari Paulo Freire ini dalam banget. Dia ngingetin kita kalau pendidikan itu nggak pernah netral, selalu punya agenda. Pertanyaannya tinggal, agenda siapa yang lagi jalan? Agenda untuk membebaskan potensi manusia? Atau agenda untuk bikin mereka jinak dan patuh sama sistem?
Freire ini paling terkenal sama kritiknya terhadap model yang dia sebut pendidikan gaya bank. Maksudnya gimana? Ya itu tadi. Guru dianggap tahu segalanya, siswa dianggap nggak tahu apa-apa. Tugas guru cuma nabungin informasi ke kepala siswa, dan tugas siswa ya cuma nerima, nyimpen, dan ngeluarin lagi pas ujian. Kayaknya kenal ya sama model ini. Dari sini kita bisa lihat betapa beda-bedanya jawaban untuk pertanyaan buat apa. Ada yang tujuannya utilitarianisme, fokusnya praktis. Gimana caranya pendidikan bisa berguna buat masyarakat luas, nyiptain warga yang produktif. Terus ada etika ala Socrates, tujuannya lebih ke dalam diri, ngebentuk karakter dan jiwa yang baik. Dan tentu ada pendidikan kritis ala Freire, yang tujuannya revolusioner, bikin siswa sadar dan mampu mengubah dunia di sekitar mereka. Oke, setelah kita ngobrolin 3 pilar filsafat tadi, yuk kita lihat gimana cetak biru ini kelihatan wujudnya di sistem pendidikan kita sendiri di Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri sejarah. Sistem pendidikan warisan kolonial dulu itu menekankan banget metode hafalan. Ini mirip banget kan sama konsep pendidikan gaya banknya Freire. Tujuannya ya untuk menghasilkan orang-orang yang bisa ngikutin instruksi, bukan yang mikir sendiri. Tapi zaman berubah. Indonesia sebagai negara merdeka mulai mencoba merumuskan cetak birunya sendiri. Sebuah tujuan pendidikan yang digali dari nilai-nilai bangsanya sendiri. Nah, inilah salah satu wujud nyata dari aksiologi pendidikan kita sekarang, profil pelajar Pancasila. Coba deh kita lihat poin-poinnya. Ini bukan lagi soal hafalan semata. Ada pendekatan kuat ke karakter, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ada juga nilai-nilai kebangsaan kayak berkebinekaan global dan bergotong royong. Dan yang penting banget, ada skill masa depan, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah sebuah pernyataan tujuan yang jelas tentang manusia seperti apa yang mau kita bentuk lewat sekolah. Jadi, kesimpulannya begini. 3 pilar tadi, cara kita memandang siswa atau ontologi, cara kita mengajar atau epistemologi, dan tujuan kita mendidik atau aksiologi, ketiganya adalah fondasi tak terlihat yang menopang setiap sekolah, setiap kurikulum, dimanapun itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Sekarang kita udah tahu ada cetak biru di baliknya, kita nggak bisa lagi ngelihat pendidikan cuma gitu-gitu aja. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apa yang harus diajarkan, tapi manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan dari sistem ini. Nah, kira-kira bangunan pendidikan seperti apa yang mau kita bangun sama-sama untuk masa depan?